Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 1 Mei berjudul Rancangan yang Gagal. Saudara, manusia bukanlah hasil proses evolusi, yaitu proses perubahan yang tidak disengaja pada makhluk hidup secara bertahap dalam kurun waktu yang panjang, dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks, atau dari binatang tingkat rendah kepada bentuk binatang tingkat tinggi. Bukan demikian, ya. Itu menyesatkan, ya. Teori evolusi ilmiah Naturalist evolution ini teori yang menyesatkan dan memicu orang menjadi ateis atau tidak percaya terhadap eksistensi Allah. Sejatinya manusia adalah hasil karya dengan sengaja dan terencana oleh tangan Allah yang luar biasa, yaitu Elohim Yahweh. Manusia diciptakan dengan cara yang sangat unik dan istimewa, tidak seperti ciptaannya yang lain. Ini adalah sebuah penciptaan teistis, ya, yang bertentangan dengan konsep teori evolusi yang ateis, ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kata-kata yang digunakan untuk gambar dan rupa di dalam teks Ibrani adalah selem demuth. Selem berarti gambar, sedangkan demuth menunjuk kepada keserupaan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah barulah sebuah rancangan, saudara. Kata selem menunjuk kepada gambar, maksudnya bahwa manusia diciptakan dengan keadaan memiliki komponen-komponen yang juga dimiliki oleh Allah, yaitu pikiran dan perasaan. Dari pikiran dan perasaan tersebut dapat dilahirkan kehendak. Adapun demot menunjuk kualitas dari pikiran dan perasaan tersebut. Kalau pikiran dan perasaan manusia berkualitas sesuai kehendak Allah, maka kehendak manusia itu juga sesuai dengan kehendak Allah, ya. Hal ini menunjuk keserupaannya. Allah merancang agar manusia dapat mengembangkan diri sehingga dapat memiliki kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Keserupaan dengan Allah yang dimiliki manusia bukan sesuatu yang sifatnya statis tetapi progresif. Manusia pertama, Adam, harus mengembangkan keserupaan itu dalam pimpinan Roh Allah. Keserupaan mengalami proses perkembangan, saudara. Jadi yang diciptakan Allah pada mulanya atas manusia adalah segambarannya saja, selemnya, yaitu manusia memiliki komponen-komponen yang ada pada Allah, yaitu pikiran dan perasaan. Adapun kualitas komponen-komponen tersebut atau keserupaannya menjadi tanggung jawab manusia itu untuk mengembangkannya. Kalau manusia mengembangkannya dengan baik, maka pikiran dan perasaan manusia selalu dapat melahirkan kehendak yang sesuai dengan Allah. Dalam hal ini manusia bisa mencapai keserupaan dengan Allah, saudara. Nah, saudaraku, ketika manusia dinyatakan jatuh dalam dosa, keberadaannya tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Berarti ini sebuah kegagalan. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, atau kemuliaan Allah hilang, atau bisa dikatakan berkurang atas diri manusia. Kalau dikatakan berkurang, seakan-akan masih memiliki kemuliaan itu. Maksudnya tidak mencapai standar yang Allah kehendaki, saudara, ya. Tidak mencapai standar yang Allah kehendaki. Dalam teks bahasa Yunani, kata kehilangan itu eustereo, sebenarnya berarti kurang atau tidak mencapai. Dengan demikian, yang kurang atau hilang atau tepatnya yang tidak tercapai adalah keserupaannya, bukan gambarnya. Sebab sampai kapanpun, ya, gambar Allah selem atas manusia tidak hilang. Pikiran perasaan manusia itu tidak hilang. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, pikiran perasaannya tidak hilang.
Ini gambar Allah ada di situ. Tetapi komponen-komponen tersebut tidak pernah dapat mencapai kualitas seperti rupa Allah. Ini tidak pernah mencapai standar yang Allah kehendaki. Itu yang dikatakan manusia telah menjadi manusia yang tidak sesuai dengan maksud tujuan dirinya diciptakan. Manusia tidak mampu memiliki kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini berarti Adam gagal menemukan gambar diri yang ideal menurut Allah, saudaraku. Saudaraku sekalian, manusia sudah jatuh dalam dosa. Artinya gagal mencapai rancangan Allah. Tidak dinyatakan bahwa gambar Allah, Salem, telah hilang sama sekali, tapi kualitasnya berkeadaan tidak seperti yang Allah kehendaki, ya. Keselamatan dalam Yesus Kristus bertujuan untuk menemukan kemuliaan Allah dalam kehidupan umat pilihan. Di sini dapatlah kita pahami bahwa kekristenan adalah perjuangan menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Kemuliaan Allah itu terdapat pada moralnya, di mana manusia bukan hanya mampu melakukan hukum secara umum, tetapi memiliki cara berpikir seperti Allah. Kegagalan Adam mencapai keserupaan dengan Allah mengakibatkan semua keturunannya mewarisi keadaan seperti Adam. Seperti Adam artinya tidak mampu mencapai standar yang Allah kehendaki. Inilah yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sebagai berkeadaan mati. Standar Allah itu tidak tercapai. Saudaraku sekalian, kejatuhan Adam ke dalam dosa menyebabkan semua keturunan Adam tidak pernah menjumpai contoh dan gambar diri manusia yang benar atau ideal. Karena Adam yang diharapkan menjadi model gagal menemukan gambar diri sesuai rancangan Allah. Oleh sebab itu dibutuhkan satu sosok yang dapat menjadi role model, yang bisa menjadi model contoh gambar diri yang benar. Yesuslah jawabannya. Untuk itulah saudaraku, Bapa mengutus putra tunggalnya ini, Yesus. Selain menebus dosa manusia, Yesus juga menjadi role model, contoh manusia sesuai rancangan Allah, ya. Role model manusia sesuai dengan rancangan Allah, saudara. Nah, saudaraku sekalian, keselamatan berarti proses manusia menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan model yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Yesus. Dengan demikian, orang percaya yang masuk proses keselamatan harus menjadi seperti Yesus. Demikianlah kebenaran hari ini. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.